Sebagaimana kita tahu kalau grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia emang asli sangat layak disebut sebagai grup neraka. Pasalnya, persaingan di sini emang sangat ketat dan selain Jepang, semua tim terbukti bisa saling mengalahkan. Yang mana itu juga tergambar jelas dari perolehan poin yang ada, di mana Australia yang duduk di posisi 2 cuman berjarak 1 poin dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Hal yang pada akhirnya membuat semua tim masih sangat berpeluang untuk lolos, entah itu di posisi 2 atau 3 dan 4. Nah, khusus Indonesia, dengan sikon yang ada, harusnya ini bisa jadi momentum untuk menunjukkan kepada semua kalau tim Garuda bisa kok menembus batas kemustahilan. Memang semua masih ragu perihal dinamika pergantian pelatih. Akan tetapi tidak sedikit juga yang merasa yakin kalau Indonesia akan bisa meraih hasil positif di 4 laga sisa. Apalagi semua juga tahu kalau kekuatan tim Garuda akan bertambah seiring masuknya Ole Roemeny dan juga Jero Redwall yang sedang diupayakan. Yap, di luar itu semua, keberadaan Patrick Kluivert pada akhirnya toh semakin membuat Indonesia makin dipandang dunia. Bahkan jurnalis kelas Fabrizio Romano sampai membuat wawancara khusus ke pelatih tim nasional. Padahal sebelumnya hal ini sangat-sangat jarang terjadi, apalagi untuk timnas yang ranking FIFA-nya masih 130. Hal yang pada akhirnya juga membuat Presiden RI Prabowo Subianto merasa bangga karena sekarang timnas Indonesia benar-benar terpandang. Sekaligus bikin para tetangga ASEAN tambah iri karena Indonesia kini circle-nya dianggap beda lantaran banyak diliput media-media besar internasional. Harus diakui, 3 poin dari Arab Saudi pada bulan November 2024 lalu, sekali lagi kami tekankan memang menjadi hal yang sangat penting. Gak cuma kembali membuka jalur ke Piala Dunia, tapi juga menjadikan Indonesia tim terbaik di Asia Tenggara yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, peraihan 6 poin yang diperoleh tim Garuda pada akhirnya membuat Indonesia unggul atas Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu dan Thailand di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018. Sekedar mengingatkan aja, kalau ketika itu tim Gajah Perang cuma membawa pulang 2 poin saja di sepanjang gelaran round 3, sedangkan Vietnam cuma 4 poin. Hal yang kemudian bisa aja membuat Pak Prabowo salah ketika itu pamer tipis-tipis kepada petinggi ASEAN kalau timnas Indonesia beneran udah level Asia. Sesuatu yang wajar karena bagaimanapun Pak Prabowo juga terkenal sebagai orang yang sangat ingin timnas Indonesia bisa bersaing bahkan di level dunia. Dan tak lupa, Mimin pribadi juga menyampaikan rasa terima kasih ke Shin Tae-yong yang bagaimanapun telah berhasil membawa Indonesia sampai di titik seperti ini. Lebih lanjut, meskipun sempat ada masalah soal dinamika pergantian pelatih, namun bagaimanapun, misi tetap harus dilanjutkan dengan target yang lebih besar. Ya, penunjukan Patrick Kluivert, suka tak suka, sekarang benar-benar harus kita dukung. Keberadaan Coach Patrick nyatanya langsung memberikan impact luar biasa, yang mana salah satunya udah pasti sorotan media internasional yang semakin besar. Bahkan gak pernah kan kita kebayang seorang Fabrizio Romano sampai bela-belain bikin wawancara khusus ke pelatih anyar tim nasional. Apalagi timnas yang ranking FIFA-nya ya ampun masih jauh pol. Tapi ya emang begitulah faktanya. Indonesia kini benar-benar banyak disorot oleh media-media besar internasional dan itu pun karena dirasa circle Indonesia emang udah beda. Nah, perihal soal program naturalisasi, Pak Erick menjelaskan kalau proses Ole Roemeny ini tinggal nunggu jadwal sumpah aja. Sedangkan Jairo sedang dalam proses pengerjaan yang mudah-mudahan bisa cepat. Intinya, Pak Erick meminta publik untuk sabar dulu aja. Dan beliau mengatakan kalau Pak Presiden yakni Prabowo Subianto disebut sangat bangga serta mendukung karena ini adalah soal bagaimana bangsa Indonesia dipandang dunia. Saya rasa Coach Patrick tidak menyampaikan sejumlah pemain yang akan diproses kemarin. Tetapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain yang memberikan respon ketika Coach Patrick diresmikan adalah Jairo. Kalau Ole sendiri memang sudah waktu itu cek kesehatan dan sudah ke Kedutaan Besar Belanda. Tinggal menunggu jadwal pengambilan sumpah. Kalau Jairo masih dalam proses. Mengenai proses naturalisasi kita tunggu saja. Pak Menpora sendiri sudah menelpon Menkumham dan seperti biasa memberi dukungan. Kami juga sudah sosialisasi ke DPR dan minta dukungan. Bahkan Pak Presiden sangat menjunjung tinggi bagaimana bangsa kita bisa dipandang dunia.
sisi lain, mantan striker timnas Indonesia, Sergio Van Dijk, mengatakan Patrick Kluivert merupakan sosok yang sabar dan tidak arogan. Dan pelatih asal Belanda itu disebutkan juga memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia saat ini. Yap, Van Dijk, yang pernah bekerja dengan Kluivert saat di Brisbane Roar, Australia pada 2010 silam, menilai mantan asisten pelatihnya itu memiliki sikap rendah hati meskipun berstatus sebagai bintang besar, di mana sosok Kluivert dinilai memiliki pendekatan personal yang dapat membangun kepercayaan di kalangan pemain. Selain itu, Van Dijk menilai pengalaman Kluivert yang pernah bekerja sama dengan Ange Postecoglou di tim Brisbane Roar dan pengalamannya melatih di Australia, menurutnya bisa menjadi pengalaman saat timnas Indonesia berhadapan dengan Australia pada 20 Maret mendatang di Sydney. Kemudian Van Dijk sendiri juga menyoroti kemampuan Kluivert dalam beradaptasi dengan berbagai budaya sepak bola. Tentu saja pengalaman ini dianggap penting untuk menangani tim nasional dengan latar belakang pemain yang beragam seperti Indonesia. Meskipun dia adalah seorang bintang besar, dia tetap tahu bagaimana berbicara dengan orang lain atau pemain tanpa bersikap arogan, dan dia sangat sabar. Hal yang penting, terutama ketika dia berada di lingkungan yang terkadang blak-blakan dan sedikit keras. Dia melihat langsung gaya Postecoglou, yang merupakan gaya yang luar biasa. Gaya tersebut sangat ketat dan menuntut banyak dari para pemain. Tentu saja, Postecoglou berkembang menjadi pelatih top di tahun-tahun berikutnya. Namun bagi Kluivert, itu benar-benar pengalaman yang berbeda dan menjadi kesempatan berharga untuk belajar dari situasi tersebut. Dia memiliki pengalaman dari berbagai budaya sepak bola, termasuk di Australia yang berkembang pesat saat itu. Dalam jangka panjang, dia bisa menjadi pelatih yang hebat, baik untuk timnas Indonesia maupun untuk para pemain muda. Ucap legenda Persib Bandung itu dikutip dari Tempo. Yap, terlepas dari apapun, dengan waktu yang terbatas ini, mudah-mudahan Coach Patrick beserta staf lainnya bisa mempersiapkan tim dengan optimal. Dan semoga para pemain juga bisa meningkatkan performa di level klub masing-masing, terutama buat para pemain-pemain muda seperti Marcel, Justin, Arhan, Nathan, Ivar, hingga Rafa Strijk, agar paling enggak bisa dapat menit bermain yang cukup di klub. Karena bagaimanapun, itu sangat penting dilakukan agar match fitness-nya serta match feeling-nya nggak turun. Dan semoga aja gak ada lagi yang cedera-cedera, sehingga di bulan Maret nanti, Indonesia bisa tampil dengan kekuatan terbaik. Lalu untuk calon pemain baru yang diincar PSSI, mudah-mudahan prosesnya lancar. Karena bagaimanapun, kedalaman squad yang balance itu penting. Nah, bagi yang Liga 1 gimana? Gak usah minder. Contoh tuh, Rizky Ridho yang tetap bisa menjaga standar tingginya walaupun untuk sekarang cuma main di Liga 1. Dan Coach Patrick sendiri juga bilang kan, kalau dia nggak akan mengabaikan para pemain dari kompetisi dalam negeri, kendati mayoritas pemain di tim adalah mereka yang berkompetisi di luar negeri. Maka dari itu, sekali lagi, nggak boleh minder ya, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.